aturan Jokowi, pengemplang cukai bisa bebas bui asal bayar. Komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Saya ingin tekankan, jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Malam ini saya mengundang mereka karena ingin mendapatkan laporan mengenai berbagai isu-isu dan masalah yang muncul di publik dan media sosial berkaitan dengan pelayanan bea dan cukai. Dalam hal ini memang banyak sekali kasus yang diterima oleh bea cukai. Saya telah meminta kepada bea dan cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Kebijakan ini saya kira kurang rasional dan kurang membumi ya, karena membuat satu aturan yang sangat teknis dan sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari luar negeri. Dan saya kira memang sudah sepantasnya aturan itu direvisi bahkan dicabut ya, karena memang tidak rasional dan juga saya kira sulit pengawasannya. Presiden Joko Widodo Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Aturan ini diundangkan pada 22 November 2023. Dari belit ini, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai bisa dilakukan oleh pejabat setingkat menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Tulis pasal 2 ayat 1, dikutip Selasa 28 November 2023. Namun penghentian penyidikan hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nantinya yang bersangkutan harus membayar sanksi administratif berupa denda 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu, dalam proses penyidikan, penyidik dapat memberitahukan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Adapun menurut pasal 4, menteri atau pejabat yang ditunjuk juga melakukan penelitian permohonan untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar dan besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar. Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 ke rekening pemerintah yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, katanya. Sementara, filosofi cukai merupakan instrumen fiskal, dan salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, maka sanksi administrasi berupa denda dipandang akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan sanksi pidana. Kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan terus menuai sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, menyusul penerapan aturan barang bawaan masuk penumpang asal luar negeri hingga pengenaan bea masuk yang dianggap terlalu tinggi. Alhasil, nama Askolani sebagai petinggi bea cukai ikut terseret dalam pemberitaan media. Diketahui, Askolani merupakan Direktur Jenderal atau Dirjen Bea Cukai yang menjabat sejak tahun 2021 lalu. Melansir dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Askolani tercatat memiliki total kekayaan 51,87 miliar rupiah